Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, sebelum saya menyampaikan khotbah pada hari ini buat kita semuanya, terlebih dahulu saya mau menyapa kita. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Terima kasih. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita yaitu dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, keberhasilan, keberuntungan pasti menjadi dambaan dari setiap orang tanpa terkecuali kalau ada gangguan kejiwaan. Seorang ibu ketika ia memperjuangkan anaknya untuk menyekolahkan, maka ia akan mengimpikan supaya anaknya itu berhasil. Demikian juga kita di dalam berbagai profesi dalam kehidupan ini. Apakah kita dalam suatu pekerjaan, kita selalu mengharapkan, mengimpikan supaya pekerjaan kita itu berhasil, beruntung di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada orang yang menginginkan supaya dia gagal di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang menginginkan supaya dia rugi. Seorang ibu yang bekerja di pajak, ya menjual buah-buahan, walaupun dia bekerja tidak sebegitu besar yang ia mau jual di pajak itu, tetapi dia selalu mengharapkan supaya apa yang dikerjakannya itu beruntung dalam hidupnya. Ya Mang ya, ya Nang ya. Tidak ada. Bahkan seorang pelajar ketika dia sudah memilih mau masuk UNPTN, SNMPTN, sesuai dengan jurusan
yang ia minati. Ia pasti menginginkan supaya yang sudah ia pilih itu berhasil, beruntung. Ia masuk dalam perguruan yang sudah dia inginkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, bagaimana keberhasilan, keberuntungan itu bisa kita peroleh di dalam hidup ini? Karena keberhasilan dan keberuntungan itu tidak kita peroleh seperti durian yang jatuh dari langit. Tetapi harus bekerja keras. Kalau di tanah Batak, di kampung, orang tua untuk menyekolahkan anaknya, maka dia harus bekerja keras. Pagi-pagi dia sudah bangun. Dia pergi ke sawah, ke ladang, mempersiapkan segala sesuatunya. Karena dia memiliki sesuatu yang sangat didambakan, diharapkan, diimpikan. Supaya saya bisa menyekolahkan anak saya. Tidak hanya sekedar makan saja. Itu moto terutama bagi para orang tua di tanah Batak. Makanya selalu itu dikumandangkan anak kokido hamoraon diau. Anak itu menjadi kekayaan di dalam hidupnya. Makanya dia selalu berjuang terus. Dari pagi, siang sampai malam. Dia tidak pernah berhenti. Terus bekerja. Maradu sodi ida be ari matorang. Manugut ngadungu. Satu bodari. Saya di karicul. Di ula dua keunon. Nah itu tadi kita mau melihat bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu harus berusaha, bekerja keras. Tetapi ada sesuatu yang sangat berharga, firman Tuhan mau dinyatakan kepada kita sekarang ini. Keberhasilan, keberuntungan adalah merupakan rencana Tuhan di dalam kehidupan Yosua untuk membawa umatnya sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu bagaimana firman Tuhan kepada Yosua? Pertama sekali dikatakan di sini tadi, percaya akan penyertaan Tuhan Allah. Saya akan baca dulu Amang Inang, ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah penyertaan Tuhan yang dinyatakan kepada Yosua. Persoalannya, apakah Yosua mau disertai oleh Tuhan? Nah ini, mari kita coba mau lihat di dalam firman Tuhan ini. Ketika ia diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Musa, ia tidak berdalih. Karena ia percaya akan penyertaan Tuhan. Sesungguhnya bukan tidak tahu. Yosua melihat karakter daripada bangsa Israel itu
umatnya itu yang keras kepala. Molo di bahasa Batak na idokon na jogal rukung. Wah na jogal rukung. Molo jogal rukung. Bah, dang na binotobi. Tegar tengkuk. Keras kepala. Ia tahu itu. Bagaimana karakter umatnya itu. Tetapi dia tidak ragu untuk memimpin umatnya. Karena dia mau disertai oleh Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang sama itu pernah dialami oleh Yusuf, anak Yakub. Ketika saudara-saudaranya yang 11 lagi, anak Yakub ada 12. Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Zebulon, Yusuf, dan Benjamin. Saudara-saudaranya itu cemburu kepada Yusuf. Karena memang ayahnya Yakub berbeda untuk memperlengkapi Yusuf. Dari segi pakaiannya, semuanya. Sehingga akhirnya saudara-saudaranya yang 11 itu berencana untuk menjual dia kepada orang Mesir. Dan di sana dia menjadi budak. Bahkan dia sampai dipenjarakan. Tetapi Yusuf tidak pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Dan inilah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan Allah. Kalau Allah mengatakan seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, Tuhan Yesus Kristus memberikan jaminan penyertaan Tuhan, keselamatan. Ketika ia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 22. Dikatakannya, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, itu perlu kita hidupi sampai sekarang ini. Penyertaan Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, Yosua menghidupi itu ketika ia melanjutkan estafet kepemimpinan Musa. Yang kedua, firman Tuhan mau menyerukan kepada kita, kuat dan teguh dalam hati. Hati merupakan bagian yang sangat sensitif dalam hidup ini. Karena hati mencakup pusat intelektual, pikiran, pusat perasaan, dan pusat kehendak manusia. Hati yang teguh tidak gampang mengalah. Dan dia akan selalu bersemangat dan optimis untuk berhasil. Itu diyakini oleh Yosua. Karena tadi di dalam nats kita juga diserukan.
demikian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mulu di bahasa Batak, didok, luar biasa. Pirma todim jala marsihohot di bagasan Tuhan. Kuat dan teguh di dalam hati. Jadi ketika seseorang mau bertanding dalam gelanggang pertandingan, harus dipersiapkan. Tidak ada orang yang tanpa persiapan dia dapat berhasil. Karena persiapan yang baik adalah kunci dari keberhasilan. Itu sering diajarkan oleh para pendidik kepada para murid, kepada siswanya. Harus dipersiapkan dengan baik. Yosua mempersiapkan itu. Karena itu adalah suara firman Tuhan yang dia dengar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian kita di dalam konteks kehidupan apapun yang akan kita lakukan dalam hidup harus kita persiapkan. Saya juga mau berkhotbah di sini, persiapkan. Kita mau bekerja, harus persiapkan dengan baik. Dan yang ketiga, firman Tuhan mau menyerukan kepada kita bertindak sesuai dengan hukum Tuhan. Saya akan bacakan di dalam nats kita tadi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi apa yang menjadi patron senantiasa di dalam hidup kita ketika kita melaksanakan segala tugas yang harus kita emban di dalam hidup ini? Firman Tuhan. Bertindak sesuai dengan hukum Tuhan. Di dalam hukum Tuhan, itulah firman Tuhan. Makanya di dalam ayat selanjutnya, nats kita ini pada ayat 8 dikatakan, walaupun tadi saya tidak bacakan tapi saya coba akan membacakan kembali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika kita melakukan apapun yang akan kita kerjakan dalam hidup ini, apakah dia seorang siswa, mahasiswa, seorang pelajar, dalam pekerjaan kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang dari situ. Karena memang ada banyak godaan yang bisa merusak pikiran kita. Apalagi anak-anak di zaman sekarang ini. Wah, ketika dia melihat banyak yang bisa menggoda dia. Sehingga ia jatuh dan semakin jauh dari Tuhan Allah. Itu harus kita imani di dalam hidup ini. Karena hanya di dalam firman Tuhan kita akan memperoleh terang. Sehingga kita sampai kepada tujuan. Dan itu firman Tuhan disuarakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Dia. Di dalam
Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Semua kita tahu itu. Firman telah menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Itulah firman Tuhan, Yesus Kristus yang kita hidupi. Dan yang terakhir, saya mau katakan, ada sesuatu yang perlu kita ingat agar kita memperoleh apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah dalam hidup. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 29 ayat 11. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun itu terkadang sulit untuk diterima oleh pikiran atau logika kita. Tapi di dalam hal ini ada sesuatu yang perlu kita lihat. Kita mau tanamkan itu sejak dari dini. Pernah pada waktu rapat pendeta tahun 1986 dikatakan demikian. Jikalau saudara mau hidup 3 bulan, tanamlah jagung. Jikalau saudara mau hidup 6 bulan, tanamlah ubi. Jikalau saudara mau hidup 1 tahun, tanamlah padi. Jikalau saudara mau hidup 5 tahun, tanamlah kelapa. Dan jikalau saudara mau hidup 100 tahun, tanamlah ilmu pengetahuan. Tetapi 3 bulan sampai 100 tahun, apakah itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita ini? Supaya kita memperoleh kebahagiaan hidup? Sebagaimana yang kita impikan, yang kita cita-citakan dalam hidup ini? Oleh karena itu dikatakan demikian. Jikalau saudara mau hidup untuk selama-lamanya, tanamlah iman, pengharapan, dan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar di antaranya adalah kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.